subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya. Oke sahabatku semua, saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton di jam tersebut. Nah, kali ini saya akan berbagi lagi tips kepada sahabatku semua, khusus spesial untuk Anda yang baru mengenal tentang ikan cupang. Nah, jadi video ini hanya berlaku untuk pemula saja. Bagi teman-teman yang sudah mahir, sudah lulus dalam budidaya ikan cupang, sudah paham tentang ikan cupang, oke, nggak masalah, teman-teman bisa share video ini ke teman-teman kita yang baru memulai dunia ikan cupang. Baru ada orang yang bermain ikan cupang, disitulah ikan cupang akan selalu dikenal orang dan penjualan kita juga semakin ajib. Karena setiap ada orang baru pasti membutuhkan ikan cupang yang tidak viral lagi. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang perbedaan ikan cupang jantan dengan ikan cupang betina. Ini sebenarnya tidak familiar lagi, ini sebenarnya tidak susah banget, apalagi teman-teman yang sudah bermain ikan cupang yang sudah cukup lama pasti sudah sangat paham. Tapi di video ini akan kita kupas spesial untuk pemula. Brother, bagaimana sih cara membedakan ikan cupang jantan dengan betina? Sahabatku semua, untuk membedakan jenis kelamin betina atau jantan itu sebenarnya ada tahapannya teman-teman ya. Yang pertama itu kita bisa melihat dari segi fisik ikan tersebut. Contohnya betina dengan jantan itu mempunyai fisik yang berbeda. Kalau jantan itu bodinya lebih ramping daripada si betina, tapi tidak semua jantan yang seperti itu. Ada juga jantan ini mempunyai badan melar atau badan membengkak seperti betina, alias ini disebabkan oleh kelebihan protein atau kadar lemak yang ada di bagian badannya atau tubuhnya. Nah, yang kedua, kita bisa melihat perbedaannya itu dari segi siripnya. Nah, dari segi sirip tersebut, kalau biasanya jantan itu siripnya lebih lebar daripada si betina. Betina ini cenderung lebih pendek-pendek siripnya. Yang ketiga, kalau betina biasanya ada titik berwarna putih di bagian apa ya? Tempat pembuangan kotoran dia, sedangkan jantan ini tidak ada titik putihnya, tapi tidak semuanya. Jantan terkadang juga ada. Nah, yang terakhir itu bisa dilihat dari segi ketajaman warna. Biasanya jantan ini warnanya lebih tajam daripada si betina, tapi tidak semuanya. Terkadang ada betina yang tajam juga. Bingung kan? Yang mana sih yang perbedaan aslinya? Terkadang betina ini ada seperti kriteria jantan. Terkadang jantan juga kriterianya sama seperti betina. Jadi yang benarnya yang mana? Apakah hanya ikan betina yang mempunyai titik putih di bagian bawah? Nah, sahabatku semua, kalau untuk betina ini kotor banget tuh. Kalau betina itu memang mayoritas ada titik putih di bagian bawah. Titik putih itu adalah satu telur ya, biasanya seperti itu, ada di bagian bawahnya. Saya nggak tahu itu telur atau apa, tapi bentuknya seperti telur ikan cupang. Di sini saya nggak mau kasih statement yang pasti ini telur. Ya, tapi biasanya betina ada titik putih di bagian bawahnya. Kita sebut aja titik putih. Tapi jantan juga ada titik putih di bagian perutnya. Apalagi ini biasanya ketika ikan cupang tersebut di bawah usia 2 bulan, hampir rata-rata itu pasti mempunyai titik putih di bagian bawahnya. Bingung tuh cara milih jantan atau betinanya. Nah, tapi kalau biasanya di atas usia 5 bulanan, itu jantan tidak semuanya yang mempunyai titik putih di bawah. Hanya beberapa saja, nggak tahu itu kenapa dia bisa seperti itu. Tapi kalau betina, hampir 100% itu semuanya ada titik putihnya gitu sahabatku semua. Jadi memang sedikit dilema. Kalau memang kebetulan ada jantan ada titik putih, itu akan menjadi dilema. Jadi cara membedakannya bagaimana? Masukin ke tahap-tahap lain yang saya jelaskan tadi. Dari siripnya cek, dari bodinya cek, dari warnanya cek, dari siripnya cek. Cek semuanya. Kalau lengkap semuanya itu hanya kurang satu, kemungkinan besar dia adalah jantan. Gitu sahabatku semua. Nah, satu lagi, biasanya si jantan ini dia akan membuat buih. Ini kelupaan saya tadi nih. Dia membuat buih di sekitar dia ya, berbeda dengan si betina. Biasanya kalau jantan itu buihnya lebih banyak. Itu udah pasti jantan. Tidak. Betina juga buat buih. Biasanya betina yang buat buih ini resiko tinggi, dia buang telur. Bukan hanya jantan yang buat buih. Nanti kita bahas deh mengenai pembahasan pembuangan telur ya.
Sekarang kita fokus ke jantan betina dulu. Nah, jadi ternyata buat buih ini betina juga buat buih loh. Jantan juga buat buih. Tapi seperti saya sampaikan, jantan ini hampir rata-rata membuat buih. Tapi kalau betina hanya beberapa ekor saja, yang biasanya ini sudah nafsu tinggi banget atau telurnya udah over, itu baru dia buat buih, teman-teman. Itu bahaya ya. Apakah benar semua betina siripnya lebih pendek daripada jantan? Nah, tadi saya ada jelasin ya mengenai sirip. Tidak semua betina, nah lagi-lagi saya sampaikan, tidak semua betina mempunyai sirip yang pendek, lebih pendek daripada jantan. Tapi ada juga betina yang siripnya itu sama panjang dengan jantan, bahkan lebih daripada jantan itu sendiri. Ini spesial untuk jenis plakat, teman-temanku semua. Nah, biasanya ikan cupang betina yang mempunyai sirip yang over seperti itu, ini adalah kriteria ikan cupang yang bagus, betina yang bagus untuk menghasilkan anakan yang mempunyai kualitas pada form atau siripnya, terutama pada caudal. Nah, biasanya cara membedakan ini ya kembali lagi ke titik putihnya dan kelihatan membengkak di bagian perutnya. Biasanya sih lebih gampang itu melihatnya ikan cupang berwarna daging seperti jenis koi, jenis nemo, terus jenis apa lagi tuh? Jenis ayo apa ya? Selo atau paling jelas banget, titik putih dan bagian perutnya itu transparannya masih kelihatan. Berbeda dengan ikan berkapur seperti blue rim, fancy, candy, avatar juga sama. Itu lebih sulit untuk melihat kondisi telur karena tidak transparan gitu, sahabatku semua ya. Pesannya apa nih Bang untuk teman-teman kita yang pemula? Nah, pesannya adalah kalau teman-teman ingin memelihara ikan cupang dan membeli bahanan, pengen tahu dia jantan atau betina, ini memang sangat sulit sekali kita pilih jenis tersebut. Karena saya pribadi pernah membeli ikan cupang dan ternyata hasilnya jantan semua. Dan ternyata hasilnya betina semua. Jadi kalau bisa sih membeli ikan cupang itu usianya ketika 3 bulan. Itu lebih mudah untuk menyeleksi atau melihat apakah dia betina atau jantan. Tapi kalau di bawah 2 bulan itu resiko banget. Dan kalau bisa beli yang udah jadi aja. Kalau beli bahanan resikonya itu ada beberapa hal. Yang pertama, hasil tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, resiko pemilihan jantan atau yang betina. Yang ketiga, beli bahanan itu belum tentu super seperti yang harga yang sudah pasti ya. Sampai di sini dulu videonya, semoga video ini membantu, sedikit ada gambaran. Kalau misalnya ada beberapa kriteria saya sampaikan 4 atau 5 ya, kurang satu aja tapi dia dapat 4, itu pasti jantan. Tapi kalau misalnya kurang 4 hanya ada satu yang menyerupai, itu berarti itu betina. Gitu aja ya. Karena apa? Karena kalau hanya dalam satu patokan jenis, contohnya seperti sirip panjang lebih panjang, sirip jantan lebih panjang, betina pasti enggak. Hanya satu ini patokan kita, itu enggak akan bisa. Bisa jadi nanti si betinanya ini ternyata jantan. Jadi pas ada 5 tadi, 4 atau 5 sih. Jadi, kalau dia lebih banyak berarti itu adalah jenis yang Anda inginkan. Sampai di sini dulu videonya, jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you for watching. See you guys.